Ikhwani wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, selamat datang di Masjid As-Sunnah Meruyung. Di pagi hari ini insyaallah akan kita bahas berkaitan dengan tata cara pengurusan jenazah. Kita akan bahas dari dua sisi. Sisi yang pertama adalah dari teori, dan setelahnya akan kita bahas dari praktek. Mungkin kajian yang pertama sekitar 1,5 jam. Setelah itu break sembari mempersiapkan untuk prakteknya. Ya, siap ya Bapak Ibu? Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam menuntut ilmu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Bisa dibuka buku fotokopian Rikasan Fikih Janaiz. Di sini saya sudah merangkumkan beberapa hal yang akan kita bahas insyaallah. Karena ini materinya banyak sehingga tidak mungkin dijelaskan secara detail, tetapi secara garis besar bisa kita bahas insyaallah. Saya ambil dari kitab Sahih Fiqh Sunnah wa Adillatuhu, buah karya Fadilatul Syekh Abu Malik Kamal Said Salim hafizahullah taala, salah seorang murid dari Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah taala, ulama Mesir, dan beliau masih hidup. Beliau salah satu karangan yang sangat dikenal bagi penuntut ilmu adalah kitab Sahih Fiqh Sunnah. Nah, ini kitabnya ada di hadapan kita. Langsung saja pada poin yang pertama, hal yang perlu dilakukan ketika mendapati ada orang yang akan meninggal dunia, mentalkin syahadat, menghadapkannya ke arah kiblat. Jadi kalau ada orang yang akan meninggal dunia, ini akan, maka hal yang perlu kita lakukan adalah berusaha untuk mentalqin, mengucapkan apa? La ilaha illallah. Karena apa? Kita berharap dia mengakhiri hidupnya dalam keadaan bersyahadat. Jika dia seorang muslim, jika dia non-muslim, tentu dia masuk Islam dengan syahadat itu. Jadi sunnah ini berlaku untuk muslim atau non-muslim. Sebagaimana hadis Bukhari Muslim, Rasulullah SAW mendatangi paman beliau yang bernama siapa? Abu Talib ketika akan meninggal dunia, maka beliau berkata, "Ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah." Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, satu ucapan yang aku punya alasan untukmu di hadapan Allah. Anda seorang muslim, ada alasan untuk masuk surga. Tetapi paman beliau Abu Talib tetap wafat dalam keadaan kufur. Ya. Nah, ini menunjukkan sunnah mentalkin non-muslim. Barangkali dia masuk Islam. Ada kisah, ya. Jadi ini kenyataan. Di rumah sakit Dr. Sarjito. Di mana ini? Solo apa Jogja? Jogja apa Solo? Atau Meruyung? Jogja. Ada seorang asli Bali, beragama Hindu, tapi beliau seorang yang sangat peduli dengan kemanusiaan. Di tengah
badai COVID waktu tinggi-tingginya kemarin, kalau tidak salah bulan Juli ya, awal-awal Juli atau akhir Juni. Non-Muslim, karena beliau tenaga kesehatan, dokter, dan terpapar COVID, lalu ketika sudah sesak, ditalkinkan syahadat oleh teman-temannya yang Muslim, dan dia mau, lalu mengucapkan syahadat la ilaha illallah, setelah itu meninggal dunia. Ini kenyataan, Pak. Kenyataan, bukan cerita atau novel fiksi. Ini kenyataan, dan ada seorang Muslim yang masuk Islam belum pernah sujud, belum pernah sholat. Jadi insya Allah orang yang semacam ini masuk surga insya Allah ta'ala. Betul-betul kenyataan. Ya, ini diceritakan oleh dokter yang mentalkinkan beliau. Adapun untuk seorang Muslim, maka kita berharap hadis Nabi SAW, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Hadis yang dikeluarkan Abu Dawud dan yang lainnya dengan sanad yang sahih. Siapa yang akhir perkataannya la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Setelah kita mentalkin, maka kita menghadapkannya ke arah kiblat. Ini ada dua kaifiyah, ada dua cara. Imma kalau kita kiblatnya ke arah barat, berarti bisa ke arah timur dan barat dengan posisi tubuh agak dinaikkan. Ya, jadi posisi kaki sebelah barat, kepala sebelah timur, lalu posisi badan dinaikkan sedikit sehingga wajahnya mengarah ke kiblat. Atau posisi yang kedua adalah dari utara dan selatan, kepalanya bagian utara, kakinya bagian selatan, kemudian dimiringkan ke arah kanan. Seperti ketika kita akan tidur. Ini hal yang sunnah, sebagaimana hadis yang sahih di mana Rasulullah SAW menyuruh ya sahabat Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, kalau engkau mendatangi tempat tidurmu, maka wudulah untuk salat seperti wudumu untuk salat, kemudian berbaringlah ke arah bagian tubuhmu yang kanan. Ya. Di akhir hadisnya Nabi katakan, kalau kamu wafat dalam kondisi semacam itu, maka kamu wafat dalam kondisi fitrah, yakni fitrah Islam, ya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Kemudian, adapun apabila dia sudah meninggal dunia, maka perlu membuatnya memejamkan mata, mengikat dagunya agar mulutnya tidak terbuka, melemaskan persendian yang kaku, menutupi tubuhnya dengan kain, meletakkannya di atas kasur atau dipan, mengeluarkan kotoran dengan mengurut perutnya, meletakkan benda yang berat di perutnya agar tidak mengembung atau mengembang, mendoakannya, segera mengurusi keperluan prosesi pengurusan jenazah, membeli kain kafannya, membayarkan hutangnya, dan menunaikan wasiat. Kalau dia sudah meninggal dunia, maka lihat matanya, Pak. Kalau ada orang meninggal dunia di depan kita nih. Karena terkadang orang yang meninggal dunia matanya terbelalak. Ya. Sebagaimana hadis yang sahih, Rasulullah SAW pernah menutupkan mata sahabat Abi Salamah ketika Abu Salamah meninggal dunia dan matanya terbuka dan mengarah ke salah satu sudut. Maka Nabi SAW memejamkan matanya pelan-pelan, Pak. Di pelan-pelan. Kalau terbuka lagi diurut-urut sedikit nggak apa-apa. Ya. Yang penting matanya tertutup. Kalau misalkan matanya terbuka terus, boleh diberi rekat dikit, tutup. Tidak ada masalah.
Kata Nabi SAW, Inna ruh idha qubida tabi'ahul basar. Sesungguhnya ruh apabila dicabut, maka diiringi dengan pandangan mata. Diiringi dengan pandangan mata. Tapi kalau jenazahnya itu sudah terpejam, ya sudah. Kemudian kita lihat juga mulutnya apakah terbuka. Kalau mulutnya terbuka maka bisa diikat dengan kain, ya, sehingga tidak terbuka terus, ya. Dan hal-hal tadi, ya, seperti melemaskan persendian, karena terkadang posisi orang yang meninggal dunia itu tidak selalu tidur. Saya pernah mengurusi jenazah meninggal di kamar mandi, habis buang air mungkin ya pagi. Itu kaku Pak, duduk. Digotong ya kaku. Terus gimana caranya? Ya sudah, dipakein kain, kemudian dibawa, diurut persendiannya, kakinya diurut. Pak di sini, nanti kita praktek. Diurut-urut, pelan-pelan, diluruskan. Semampunya. Kalau memang sulit sekali, kita nggak diharuskan lurus seluruh-seluruhnya. Karena kita pun tidak boleh menyakiti jasadnya mayit ini. Ya. Tidak boleh menyakiti jasadnya mayit ini. Nah, kemudian setelah itu kita bersihkan perutnya. Kita urut perutnya, kita tekan-tekan. Ambil kapas, lihat ke duburnya. Karena kalau orang meninggal biasanya mengeluarkan kotoran. Dibersihkan dulu itu. Dibersihkan sampai bersih. Ya. Kalau memang keluar terus, boleh disumpal dengan kapas. Sumpel. Gitu. Ya. Baru kemudian nanti dimandikan, diganti kainnya. Ya. Nah, ini. Kemudian yang lain seperti membayarkan hutang. Rasulullah pernah akan mensolati sahabat, lalu beliau tidak mau mensolati dan bertanya apakah dia punya hutang. Iya ya Rasulullah. Maka kata Nabi, sallu ala sahibikum, salatilah dia. Maka ada seorang yang bernama Abu Qatadah Al-Ansari, dia berkata, ya Rasulullah, saya yang akan menyolatkan, saya yang akan membayarkan hutangnya. Maka kemudian Nabi SAW menyolati sahabat tersebut. Kira-kira kalau fikih ini diterapkan zaman kita, betapa banyak orang yang tidak disolati ya, oleh tokoh. Ya. Ini artinya Nabi SAW ingin memberikan pelajaran ya, kepada para sahabat yang lain agar tidak mudah berhutang. Sebisa mungkin hidup itu jangan utang. Ambil rumah, utang. Ngambil motor, utang. Ambil utang. Ngambil panci, utang. Akhirnya banyak utang. Ini akan merepotkan kita ketika kita meninggal dunia. Karena Nabi menyampaikan sesungguhnya seluruh dosa diampuni kecuali hutang. Orang yang mati syahid diampuni dosanya kecuali dain, utang. Dan kata Nabi juga, roh seorang mukmin itu tergantung dengan utangnya. Ayat yang terpanjang dalam Al-Quran, ayat tentang piutang. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuhu. Dalam surah Al-Baqarah. Ya. Maka hati-hati dengan hutang. Lanjut. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di akhir sesi. Apa yang dibolehkan oleh orang yang bertakziah? Yang pertama, membuka wajah mayit. Dibuka wajahnya. Mengusapnya, menciumnya, menangisinya selama bukan meratap. Seperti teriak-teriak, memukul muka, merobek baju, menjambak rambut dan semisalnya. Boleh kalau Bapak datang ke orang yang meninggal dunia, ingin ikut mengurusi, dibuka wajahnya.
Tentu kalau laki-laki terhadap laki-laki, perempuan terhadap perempuan, dilihat. Diusap boleh, dicium pun boleh. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah beliau mencium sahabat yang bernama Uthman bin Mad'un ketika meninggal dunia dan beliau menangis. Beliau menangis ya, setelah mencium Uthman bin Mad'un dan beliau mengatakan sungguhnya kami bersedih dengan kepergiannya. Begitu juga Nabi pernah menangis ketika anak beliau Ibrahim yang masih kecil meninggal. Sehingga tangisan untuk mayit hukumnya apa? Boleh. Hukumnya boleh. Adapun hadis yang menyatakan sesungguhnya mayit diazab dengan tangisan ahlinya, keluarganya, maka hadis ini berkaitan dengan orang-orang Yahudi. Berkaitan dengan orang-orang Yahudi di mana Rasulullah SAW pernah melihat ada orang-orang Yahudi yang meratap ya, terhadap mayit yang meninggal di antara mereka. Lalu Nabi mengatakan sesungguhnya mayit diadab karena tangisan keluarganya. Berarti tidak mendidik keluarganya dengan baik. Jadi namanya dilalah as-siyaq. Kalau dalam ilmu hadis namanya dilalatus siyaq. Jadi lafaznya umum tetapi siyaqnya untuk orang Yahudi. Adapun Nabi sendiri beliau menangis. Sehingga tangisan untuk keluarga yang meninggal tidak mengapa. Ya, kalau memang harus menangis, menangis. Nggak perlu ditahan-tahan. Takut mayitnya diadab. Namanya orang bersedih, ya kan? Tidak ada masalah. Ya. Nah, kemudian sekarang sesi memandikan. Karena dalam fikih janaiz kita bahas memandikan, mengkafani, menyolati dan menguburkan. 4 hak bagi mayit. Apa hukumnya? Memandikan mayit hukumnya fardu kifayah. Apa maksud fardu? Wajib. Apa maksudnya kifayah? Artinya kalau sudah ada sebagian kaum muslimin yang mengurusi dan mereka cukup untuk mengurusinya, maka yang lain gugur kewajibannya. Itu namanya fardu kifayah. Yang penting pekerjaan itu sudah dilakukan. Tidak pandang bulu terhadap orang yang melakukan. Adapun fardu ain, kewajibannya setiap person muslim seperti salat 5 waktu. Kemudian, janin yang keguguran dengan usia lebih dari 4 bulan diurusi sebagaimana mayit dari manusia dewasa. Adapun usia janin kurang dari 4 bulan dihukumi seperti darah biasa. Jadi kalau ada pertanyaan, Ustadz, ada seorang ibu keguguran dengan janin. Apakah janin itu diurusi seperti mayit? Jawabannya diperinci. Kalau lebih dari 4 bulan, maka kita perlakukan seperti manusia. Prematur 6 bulan meninggal, maka kita urusi seperti sudah dewasa. Adapun yang kurang dari itu, maka seperti darah hukumnya. 2 bulan keguguran, maka bisa dikubur dimanapun, tidak perlu dengan kain kafan dan seterusnya, tidak perlu disolati. Ya, tapi kalau lebih dari 4 bulan, maka setelah ruh ditiup, maka dia statusnya adalah seperti manusia. Ya, berdasarkan hadis Nabi SAW dari Abdullah bin Mas'ud bahwa ketika janin itu usianya 4 bulan, fayursalu ilaihi malaku fayanfukhu fihi ruh. Maka Allah memerintahkan malaikat dan meniupkan ruh. Jika kalau ruh sudah ditiup, maka sudah seperti manusia biasa. Yang kelima, orang yang mati syahid di medan jihad tidak perlu dimandikan. Kalau terjadi jihad fisabilillah dengan jihad yang syar'i, bukan jihadan.
Jadi jihadnya itu fi sabilillah, bukan jihad fi sabili tamrin. Bukan jihad di jalan tamrin. Paham? Jihad di jalan tamrin, tahu-tahu meledakkan bom. Maka itu bukan jihad, itu jahat. Kalau jihad betul-betul syar'i dengan fikih yang jelas, dawabit yang jelas, ya, maka tidak perlu dimandikan, dikuburkan apa adanya. Bahkan kata Nabi SAW, ya, bahwa seorang yang mati syahid maka dia dibangkitkan dalam keadaan darahnya itu mengeluarkan bau misik, bau kasturi. Ya. Tidak wajib memandikan orang kafir dari kerabat, namun dibolehkan jika darurat. Ada keluarganya non-muslim, diminta untuk memandikan. Secara kemanusiaan boleh, ya. Tetapi kalau ada keluarganya yang non-muslim, mereka yang lebih berhak. Jelas ya? Nah, yang ketujuh, yang paling berhak memandikan mayit orang yang diberi wasiat. Orang tua yang jenis kelaminnya sama terhadap anak dan sebaliknya, keluarga, kerabat, lalu kaum muslimin secara umum. Jadi yang paling berhak untuk memandikan mayit adalah orang yang diberi wasiat. Misal ada seorang yang berwasiat, kalau saya meninggal dunia, maka yang memandikan adalah fulan. Maka beliaulah yang paling berhak. Kalau tidak, orang tua yang jenis kelaminnya sama. Kalau yang meninggal perempuan, maka yang memandikan ibu. Kalau yang meninggal dunia laki-laki, yang memandikan laki-laki, bapaknya. Karena itu Rasulullah SAW ketika anak beliau Zainab meninggal dunia, Rasulullah tidak memandikan Zainab. Ia memandikan Ummu Atiyah dan para wanita yang lain. Jadi seorang ayah tidak memandikan anak perempuannya yang sudah dewasa. Adapun kalau masih anak-anak boleh. Ya. Bagaimana dengan suami istri? Nomor 8. Dibolehkan suami memandikan istrinya dan sebaliknya. Boleh. Sebagaimana Rasulullah bersabda kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Ma darraki law mutti qabli faghassaltuki wa kafantuki thumma sallaitu 'alaiki wa dafantuki." Apa yang membuatmu menjadi bersedih, ya? Seandainya kamu meninggal, Aisyah, aku yang akan memandikanmu, aku yang akan mengkafanimu, aku yang akan menyolatimu, dan aku yang akan menguburkanmu. Ini menunjukkan bahwa, ya, boleh untuk memandikan, mengkafani, ya, menyolatkan dan menguburkan istri. Maka hukum pun sebaliknya, bagi istri boleh memandikan suaminya. Ya. Tapi Ustadz, dia kan sudah statusnya sudah meninggal dunia. Naam, boleh. Boleh, ya. Meskipun ulama Hanafiyah tidak membolehkan, tetapi dalil mereka lemah. Ya. Lanjut. Nomor berapa? 6. Ini sama, tidak diperkenankan ayah memandikan jenazah anak perempuan yang sudah dewasa dan sebaliknya, kecuali jika tidak ada yang mengurusinya. Yang sudah dewasa dimandikan oleh yang jenis kelaminnya sama. Apabila jenazah wanita meninggal di antara laki-laki bukan mahramnya dan tidak ada wanita yang memandikannya, maka cukup ditayamumkan. Laki-laki meninggal di antara perempuan. Entah bagaimana asal usulnya, pokoknya meninggal laki-laki sendiri, meninggal, kemudian yang ngurusi perempuan. Maka cukup ditayamumkan. Atau sebaliknya, yang mengurusi laki-laki semua, lalu ada perempuan yang meninggal di situ. Maka cukup ditayamumkan. Bagaimana kaifiyahnya? Tempelkan ke tanah atau ke tembok yang ada debunya, kemudian usapkan ke wajahnya dan ke telapak tangannya. Ini pendapat jumhur, cukup ke telapak tangan.
Adapun ulama Syafi'iyah berpendapat sampai ke siku. Ya. Nah, sebagian ulama, seperti ulama Hanafiyah, mereka membolehkan memandikan di atas kain. Tapi ini tidak baik ya, jika seandainya akan membuka fitnah. Terutama kalau yang meninggal perempuan di antara laki-laki. Ini akan membuka fitnah sehingga cukup ditayammumkan. Setelah itu, sifat yang perlu dimiliki orang yang memandikan mayit, baik agamanya atau akhlaknya dan berpengalaman. Kenapa perlu baik agamanya, ikhwan akhwat? Kenapa? Karena barangkali nanti ada aib yang harus ditutupi ketika memandikan. Ya. Maka ini butuh amanah, jangan sampai disebar ke orang lain. Kemudian berpengalaman. Kalau ada yang lebih berpengalaman, maka dia lebih berhak untuk mengurusi. Karena antara teori dan praktik itu kadang beda. Begitu lihat mayat yang beneran, bingung mau ngapain. Kalau manekin kan gampang ya. Ini, maka perlu pengalaman. Ini ilmu yang nanti kita dapatkan, berusaha untuk diterapkan. Jadi antum-antum semua ini, ibu bapak semua, nanti bisa mengurusi jenazah. Enggak harus nunggu orang yang biasa, enggak. Coba nanti kalau ada yang meninggal dunia ikut membantu. Apalagi keluarga. Ya. Nah, kemudian dibolehkan wanita haid atau nifas ikut memandikan jenazah karena tidak ada larangannya. Tata cara memandikan mayit, menutup aurat mayit, ditutup dulu. Melepaskan pakaiannya, baik dengan dilepas, kalau sulit digunting. Memotong kumisnya, kuku, bulu ketiaknya, membersihkan kotorannya. Melepaskan kepang rambutnya, jika dia wanita yang dikepang. Tahu dikepang? Diikat itu loh. Lembut pelan-pelan, jangan ditekan-tekan. Apalagi karena yang wafat itu meninggal itu teman sendiri. Gimana sih? Diguyonin, jangan ya. Menyiram bagian tubuh yang kanan baru yang kiri. Ya, ini sunnah hukumnya. Menyabuni mayit atau menyiramkan air bidara, sidr. Termasuk mengeramasi rambutnya, menyisir rambut jika diperlukan. Karena barangkali begitu disisir lepas rambutnya. Jadi enggak usah. Pelan-pelan saja. Tidak membuat rambutnya rontok, menyiram air kapur barus pada basuhan terakhir. Mengeringkan dengan handuk. Boleh. Mengikat tangan dan kaki jika diperlukan. Diikat kakinya biar enggak kemana-mana. Boleh. Wanita hamil meninggal dunia dilakukan operasi untuk mengambil janinnya jika masih hidup. Dan tidak dilakukan operasi jika janinnya sudah meninggal dunia. Seorang wanita usia janin 8,5 bulan. Hampir melahirkan. Tapi qadarullah sakit, kena COVID misalkan. Dalam kondisi kritis semacam itu, kemudian ibunya meninggal dunia. Maka dokter melihat bayinya. Kalau bayinya kira-kira masih hidup, segera lakukan operasi sesar. Ambil bayinya, kemudian biar bayinya terselamatkan. Tapi kalau bayinya pun sudah meninggal dunia, ibunya sudah meninggal dunia, maka tidak perlu dioperasi. Dikubur bersama ibunya. At-tabi'u tabi'. Ini kaidah fiqhiyah, yang ngikut hukumnya ngikut. Seperti hadis penyembelihan induk terhadap janinnya. Kalau Anda punya kambing dengan menyembelih induk betina, ternyata di dalamnya ada kambing janin. Setelah disembelih dibuka perutnya ada janinnya.
Ini statusnya sudah mati. Halal atau haram? Halal atau haram? Kalau disembelih induknya dengan cara yang halal syar'i, maka janinnya pun menjadi halal meskipun tidak disembelih. Zakatul janini zakatu ummihi, menyembelih janin itu dengan menyembelih induknya. Maka ada kaidah fiqhiyah at-tabi'u tabi, sesuatu yang ngikut hukumnya ngikut. Ada kaidah fikih lagi, la yufradul al-hukmu lit-tabi. Tidak atau at-tabi'u la yufradu bil hukmi. Sesuatu yang ikut tidak bisa disendirikan dalam hukum. Misalkan membunuh semut, apa hukumnya? Dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi antum membakar sampah di pekarangan, boleh? Membakar sampah hukumnya boleh. Kira-kira ada semut yang mati enggak? Barangkali ada 1, 2, 3 ekor semut yang mati. Kalau begitu nggak boleh membakar sampah? Tidak. Kalau Anda maksudnya membakar sampah, perkara ada semut yang mati, maka perkara itu tidak dianggap. Karena bukan yang dijadikan maksud untuk membunuh semut. Jadi pahami ya? Nah ini. Kemudian yang ke-15, apabila tidak ada air atau ada uzur tidak bisa dimandikan dengan air, maka jenazah ditayamumkan. Jika ada uzur seperti orang yang kebakaran misalkan, kena air, kulitnya malah lepas, atau mungkin karena sudah tenggelam lama sehingga disiram air malah dagingnya melepas misalkan. Maka orang yang semacam ini tidak perlu dimandikan. Cukup ditayamumkan. Itu pun kalau masih memungkinkan untuk ditayamumkan. Kalau ditayamumkan pun memberikan mudarat, misalkan seperti jenazah COVID, karena harus disentuh dan sebagainya, maka langsung saja dibungkus. Ya. Nah ini. Tapi sebisa mungkin minimalnya ditayamumkan. Kan tayamum mudah. Cukup untuk diusap wajahnya dan telapak tangannya. Maka hendaknya para dokter, para nakes yang menangani COVID itu mentayamumkan minimal ya, kalau tidak dimandikan. Ini proses yang pertama, memandikan. Ada pertanyaan, 1 atau 2 pertanyaan, monggo dipertanyakan. Ya. Kenapa? Nah, bolehkah membunuh semut untuk yang karena mengganggu? Boleh, kalau itu ilahnya mengganggu. Ya, kalau bisa diusir dengan kapur tertentu lebih bagus. Ya. Tapi kalau memang harus dibunuh karena misalkan di kasur tempat tidur kita usir, datang lagi, maka lubangnya kita tutup, semprot yang di luar. Pokoknya diusahakan seminimal mungkin. Tapi kita hanya boleh membunuh ketika memberi mudarat kepada kita. Kalau tidak, jangan. Tafadhal. Misalkan ada orang yang meninggal dunia terus perutnya ngembung, maka bisa diberi benda yang berat atau bisa diikat dengan stagen ya. Stagen. Ya, kalau bisa. Kalau tidak mengembang ya sudah, biarkan saja. Kenapa? Ya bisa dengan batu atau dengan kayu agar tidak mengembang. Iya, mengembang. Ya. Nanti sepertinya ada sini ya. Kalau kondisi mayit karena kecelakaan kemudian sangat menyulitkan untuk karena organ tubuhnya kemana-mana misalkan ya, maka jika bisa ditayamumkan dalam salah satu anggota tubuh, misalkan wajahnya masih utuh, maka ditayamumkan. Tapi kalau sudah remuk ya tidak perlu. Maka gugur kewajiban kita yang masih hidup
untuk memandikan mayit ini. Seperti ya, diambilin semua, disatukan. Ya. Nah. Lanjut ya. Iya, satu lagi deh. Nah, mencukur kuku, membersihkan kumis, itu salah satu sunnah fitrah. Sehingga kalau kita bisa memberikan hal terbaik untuk mayit, kita lakukan. Tapi kalau kita meninggalkan pun, hukumnya sunnah. Jadi dalam membahas masalah janaiz ini, ada yang hukumnya sunnah, ada yang hukumnya teknis. Seperti tadi ada yang bertanya, bagaimana kalau perutnya nanti mengembung? Itu kan teknis betulnya. Atau menaruh mayit di atas dipan. Sebetulnya itu teknis. Barangkali kalau ditaruh di tanah atau di lantai ada semut. Jadi tidak ada dalil secara khusus ya untuk melakukan itu. Tapi itu adalah kita dalam rangka memuliakan mayit. Jadi kalau ditanya Ustadz, boleh menaruh air di apa? Di kaki-kaki dipan itu, boleh? Boleh, karena tujuannya agar semut tidak naik ke jasad itu tadi. Jadi ada teknis, ada yang memang sunnah. Nah terakhir ini, kalau bukan hal yang maslahat, yang tidak juga ranahnya akal untuk berbicara dalam masalah itu, apalagi dalam perkara ibadah, maka ini biasanya jatuh dalam perkara bid'ah. Karena tidak bisa difahami secara jelas. Ya. Seperti nanti mengadani mayit di dalam kuburan. Maslahat secara akal sehat kita pun tidak. Dia harus dengan dalil, karena sebuah ibadah dan ternyata tidak ada dalil, maka jatuhnya dalam perkara ketiga. Jadi paham ya? Nah gini ya, silakan. Seandainya mayitnya muslim yang mandi orang kafir itu keluarganya bagaimana hukumnya? Nah, sebisa mungkin yang memandikan adalah seorang muslim, ya, seorang muslim. Tapi jika keluarganya non muslim dan dia ingin memandikan, ya, maka dia tidak dapat pahala. Tidak dapat pahala, tetapi secara kemanusiaan hukumnya mubah. Secara kemanusiaan hukumnya mubah. Jelas ya? Ustaz, misal ada seorang muslim, tapi di akhir kematiannya dia mati dalam keadaan kafir. Contohnya bunuh diri atau dalam keadaan mabuk mati atau lagi berzina mati. Itu bagaimana kaum muslimin menyikapinya? Nah, orang yang telah murtad dari agama Islam, maka dia tidak perlu kita urusi. Karena dia berarti telah keluar dari Islam, orang murtad ya. Dia tidak punya hak dari kita. Kita pun tidak punya kewajiban terhadap dia. Namun, karena dia ini manusia, kalau tidak ada yang mengurusi, nanti akan menjadi bangkai. Maka kita urusi sebagaimana mengurusi agar tidak memberi mudarat kepada manusia saja. Gitu ya. Kemudian akidah Ahlussunnah wal Jamaah untuk pelaku dosa besar, seorang muslim melakukan dosa besar seperti zina, kemudian khamr, kemudian dan seterusnya, riba dan seterusnya, maka dia tetap dihukumi muslim. Dia muslim dengan keislamannya, berdosa dengan dosa besar dengan dosa besarnya. Tetapi dia kita hukumi secara lahiriah, ya. Adapun perkara akhirat kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama bukan kekufuran, selama bukan kesyirikan, syirik besar, maka dia masih muslim. Ya, kita lanjut untuk materi setelahnya. Mengkafani. Mengkafani mayit hukumnya fardu kifayah, sama seperti tadi. Hukumnya apa?
fardu kifayah. Kain kafan dibeli dengan uang mayit kalau belum ada. Kalau sudah disiapkan, alhamdulillah. Kalau anaknya mau memberikan, tafadhol, tidak ada masalah. Baru sisa hartanya digunakan untuk melunasi hutangnya, menunaikan wasiatnya, lalu menjadi warisan keluarga. Kalau seorang ayah meninggal dunia, maka prosesi pengurusan jenazah diambil dari harta sang ayah tadi yang meninggal. Jadi terakhir, pertanyaan nanti ya, untuk mengurusi waris itu setelah pengurusan jenazah, melunasi hutang, atau wasiat. Kalau 3 ini sudah, baru harta peninggalan ayah itu dijadikan warisan. Jelas ya? 6. Tidak ada wasiat harta kepada ahli waris setelah mayit meninggal dunia. Sebagaimana hadis Nabi SAW, la wasiyata li warith. Tidak ada wasiat harta pada ahli waris. Jadi misalkan saya berwasiat untuk anak saya. Saya punya sebidang tanah di sana. Kalau saya meninggal dunia, tanah itu untuk anak saya yang pertama. Kalau saya meninggal dunia, tanah itu untuk anak saya yang pertama. Ketika saya meninggal dunia, tanah itu tidak otomatis menjadi anak saya, milik anak saya, tidak. Tetapi harus diselesaikan dengan hukum waris. Tapi kalau memberikannya tidak ada kaitannya dengan meninggal dunia, maka termasuk hibah. Nah, tanah di situ sawah buat anak pertama, ruko buat anak kedua. Boleh? Boleh, karena orang tua statusnya masih hidup. Tapi kalau nanti saya meninggal dunia, itu jatuhnya kepada waris. Ya, karena hukumnya sudah dimansuh wasiat dalam masalah harta dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kriteria kain kafan yang pertama adalah warna putih. Jangan mejiku hibini, merah jingga, hijau ya, lila ungu jangan. Putih. Sebisa mungkin 3 lembar untuk laki-laki. Laki-laki berapa lembar? 5 lembar untuk wanita. 3 kain sebagai pembungkus. 1 untuk gamis dan 1 untuk kerudung. Jadi 3 pembungkus itu, 2 untuk bungkus semua, kemudian ada 1 sarung, ada jilbab, dan ada penutup tubuh. Nanti insya Allah kita praktek untuk kain kafan wanita. Ya, berbahan dasar dari kain katun, kalau bisa. Boleh salah satu kain kafan tersebut bergaris, yakni thawb habirah. Dalam hadis Nabi SAW salah satu kain kafan beliau itu ada yang bergaris. Kalau ada, kalau tidak ya sudah. Kemudian kain kafan dilumuri minyak wangi. Ya. Nah, sebagian fuqaha mensunahkan untuk minyak wanginya itu diberikan ke tempat sujud, dahi, tangan, lutut ya kan, kaki. Tetapi kalau dilihat dari dalilnya tidak ada dalil yang menunjukkan itu, hanya istihab dari para ulama, tapi tidak dilakukan pun tidak mengapa. Nah, apabila kain kafan tidak cukup atau tidak ada sama sekali, dibolehkan dengan kain apapun yang bisa menutupinya karena darurat. Tidak ada kain kafan. Yang ada hanya kain spanduk. Enggak ada sama sekali. Kondisinya ya sudah, akhirnya pakai kain itu. Ya. Tidak ada kecuali kain jarit. Ya sudah, kain jarit itu. Nah, ini. Orang yang sedang ihram dikafani menggunakan kain ihramnya. Laki-laki 2 kain ihram atas dan bawah. Ya sudah, itunya saja. Kepalanya tetap dibuka. Ya, kepalanya tetap dibuka dan dikuburkan dalam kondisi semacam itu. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya orang yang mati dalam kondisi ihram, maka dia dibangkitkan dalam kondisi bertalbiyah.
bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, dan seterusnya. Kemudian orang yang mati syahid tidak dimandikan dan dikafani, langsung dikuburkan dengan pakaiannya. Orang yang mati syahid tidak dimandikan, tidak diberikan kafan, langsung. Hanya saja dalam masalah mati syahid ini dibolehkan kalau memang ada kain kafan, tapi tidak ada kewajiban. Sebagaimana Rasulullah SAW berusaha menutup jenazah Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, dan tidak ada kain kecuali kain yang sangat kecil, sehingga kalau kepalanya ditutup, kakinya terbuka. Kalau kakinya tertutup, kepalanya terbuka. Maka Nabi mendahulukan kepalanya terlebih dahulu, ditutup, bagian bawahnya menggunakan rumput. Ini sahabat Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang kaya raya, ya, meninggalkan dunia untuk memeluk agama Islam. Ya, Masya Allah, ini Mus'ab bin Umair. Sebelum masuk Islam, beliau itu wangi sekali, sehingga kalau lewat ketahuan pasti Mus'ab, saking dari keluarga ningratnya orang Arab, tapi wafat dalam kondisi semacam itu. Kemudian 23, memikul jenazah merupakan tugas laki-laki, kecuali jika ada laki-laki, tidak ada laki-laki maka dibolehkan wanita memikulnya. Jadi yang menggotong jenazah adalah tugasnya laki-laki, dan itulah yang dilakukan sejak zaman Nabi SAW hingga saat ini. Sehingga kalau ada yang memikul dengan perempuan, ini menyelisihi ya amalan para sahabat, menyelisihi seluruh kaum muslimin sejak zaman dahulu secara mutawatir. Allahu a'lam. Ini sampai mengkafani. Barangkali ada pertanyaan tadi? Ya. Akhwat dulu, satu orang tadi mau bertanya. Iya. Pertanyaannya banyak. Ya, antum dulu. Apakah harus adil antara anak satu dan anak yang lain? Ya. Ketika masih hidup. Nah, apakah harus adil antara anak? Adil, ya. Kalau kita sebagai orang tua dituntut untuk adil, ya. Suatu ketika seorang sahabat datang anaknya lalu dicium. Ada anak yang lain tidak dicium. Maka Nabi SAW katakan, perlakukan dia sebagaimana kamu perlakukan yang pertama. Bisa jadi antum pengen punya anak laki-laki, karena anak satu, anak dua, anak ketiga, anak keempat, anak kelima perempuan semua. Anak keenam laki-laki, antum lebih sayang dengan anak laki-laki itu. Tetap berusaha adil. Tetapi adil itu tidak harus sama rata. Anak yang pertama kuliah, uang jajannya sekian. Anak yang ketiga masih SD, uang jajannya sekian. Apakah harus sama? Tidak, sesuai dengan kebutuhan. Itu makna adil. Adil, ya. Tapi bapak ibu boleh memberi hibah kepada anak yang anak pertama dikasih ini, itu hak Anda. Tapi berusaha tetap menjaga nilai-nilai keadilan, berusaha menjaga perasaan anak. Begitu. Ada yang bertanya di belakang? Tafadhal. Saya bertanya, biasanya waktu memikul jenazah itu yang mikulnya bilang itu ada dalil. Nah, setahu kami tidak ada dalil untuk mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah dan seterusnya, tidak ada. Ya, sehingga itu adalah mungkin dulu asimilasi budaya. Ya, asimilasi budaya ketika dulunya masyarakat kita adalah masyarakat mungkin animisme, dinamisme, daripada menggunakan
mantra atau apa, sehingga dirubah menggunakan kalimat thayyibah la ilaha illallah. Ya, tetapi kalau dalilnya tidak ada. Wallahu a'lam. Silakan Pak. Apabila orang yang meninggalkan satu orang di kami dengan tapi apabila orang yang sudah mati ada orang ini masih meninggal dan dia meninggal, apa yang akan menggunakan itu untuk Nah, pertanyaan bagus. Seorang yang sudah pernah ihram entah umrah atau haji, dia punya kain ihramnya di rumah. Bolehkah digunakan untuk kain kafan? Hukumnya? Boleh, karena kainnya berwarna putih. Kalau 2 lapis tinggal ditambah satu lapis lagi. Afwan. Kita lanjut materi. Menyolati. Salat jenazah hukumnya fardu kifayah. Salat jenazah hukumnya fardu kifayah. Jika mayit laki-laki posisi imam di sisi kepala, dan jika wanita di posisi perut. Dan itulah yang dilakukan oleh sahabat sejak zaman dahulu, ya. Laki-laki di posisi kepala, perempuan di posisi perut. Ya. Hikmahnya tentu agar orang yang ingin ikut menyolati tidak tahu ini jenazahnya laki atau perempuan. Maka tinggal dilihat posisi imam. Oh, kalau di tengah berarti perempuan. Gitu. Kalau di kepala laki-laki. Jika mayit kemudian disunahkan membuat saf salat jenazah dengan 3 baris meskipun sedikit yang menyolati. Disunahkan untuk membuat saf 3 saf. 1, 2, 3. Meskipun yang menyolati 9 orang, berarti dibagi 3. Kalau yang menyolati 3 orang, 1. Karena biar 3 saf. Dan dalam perkara ini ada hadis, ya, di mana Rasulullah SAW ya menyatakan bahwa tidaklah ma min mayyitin yamutu fayusalla alaihi thalathatu sufufin minal muslimin illa aujab. Tidaklah dari seorang yang mati kemudian disolati dengan 3 saf dari kaum muslimin kecuali telah wajib. Maksudnya mudah-mudahan dia wajib mendapatkan ampunan, mendapatkan surga dan seterusnya, mendapatkan syafaat. Ini. Jadi kalau bisa dibuat 3 saf. Kemudian apabila jenazahnya lebih dari 1, dibolehkan dilakukan sholat jenazah 1 per 1. Jenazahnya ada 3. Boleh, kloter pertama fulan salat. Yang kedua setelah selesai salam. Yang kedua, boleh setelah itu yang ketiga. Atau ya, sekalian dalam sekali salat dengan 3 jenazah atau lebih. Jenazah yang lebih dekat dengan imam adalah jenazah laki-laki. Imamnya di sini. Maka di depan imam adalah jenazah laki-laki. Laki-laki dewasa, laki-laki anak-anak, perempuan anak-anak, perempuan dewasa. Sebelah sana. Tinggal nanti diluruskan posisi imamnya. Kalau ada laki-laki, maka di kepalanya, baru kemudian kalau perempuan berarti pas di perutnya. Bisa dipahami? Nah, begitu. Kemudian dibolehkan bagi wanita untuk ikut sholat jenazah. Boleh bagi kaum wanita untuk ikut sholat jenazah. Dibolehkan dilakukan sholat pada sebagian tubuh mayit jika keadaannya memang demikian. Pertanyaan, kalau ada jenazah, terus yang ditemukan itu hanya kepalanya saja misalkan. Dimakan hewan buas, sedang mendaki gunung. Ternyata dimakan singa. Dicari-cari oleh tim SAR. Lalu yang didapatkan hanya kepalanya saja. Bolehkah disolatkan kepalanya itu? Di sini ada beberapa athar
yang ada sedikit perselisihan kalangan ulama, tetapi athar ini berulang pada kaum salaf. Di mana Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu pernah menyolati kepala ketika beliau berada di Syam. Abu Ayyub Al-Ansari pernah menyolati kakinya saja. Umar bin Khattab pernah menyolati tulang ketika di Syam. Meskipun athar-athar ini ada perselisihan tentang ketetapannya, tetapi berulang pada generasi salaf. Sehingga para fuqaha memperbolehkan, dan ini pendapat kebanyakan ulama dari Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, membolehkan salat untuk yang jika ditemukan hanya itu saja. Kepala saja disolati. Tetapi jika orangnya masih hidup, maka tidak perlu disolati. Misal ada orang yang kena penyakit diabetes. Dokter memvonis kaki kanan atau kaki kiri harus diamputasi. Maka kaki itu diamputasi, setelah diamputasi tidak perlu disolati. Karena orangnya masih hidup. Tapi kalau orangnya meninggal dunia yang ditemukan hanya kaki, maka boleh disolati. Jelas ya? Jadi mengikut kepada tubuh atau badan. Nah, lanjut. Janin yang keguguran berusia lebih dari 4 bulan disolatinya jika belum sampai usia itu, maka dianggap mayit biasa karena belum ditiupkan ruh padanya. Seperti tadi. Pelaku dosa besar atau bid'ah dibolehkan untuk disolati oleh tokoh agama yang berpengaruh, kecuali jika yang melihat maslahat yang lebih besar dengan tidak mensolatinya. Ada pelaku miras, sering minum minuman keras, mabuk-mabukan, muslim. Maka kalau ada tokoh dia nggak mau menyolati, itu menjadi pengaruh kepada orang lain. Itu bagus. Tapi kalau dia lihat perlu disolati agar keluarganya pun sadar, maka disolati, tidak mengapa. Sebagaimana Nabi tadi tidak menyolati orang yang punya hutang. Orang yang punya hutang. Ini ada efek untuk dakwah di situ. Ya. Sebagai peringatan kepada yang masih hidup. Orang yang mati syahid dibolehkan untuk disolati atau tidak menurut pendapat yang rajih. Sama, disolati atau tidak ini pilihan. Seperti tadi memberi kain kafan seadanya. Tidak dibolehkan menyolati orang kafir termasuk anak kecil mereka. Orang kafir, maka kita tidak boleh menyolatinya. Termasuk anak kecil mereka. Karena anak kecilnya itu ikut orang tuanya. Hukum dunia. Adapun akhirat kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia belum mukallaf, belum balik. Adapun hukum dunia kita samakan dengan orang tuanya. Jika ada orang yang meninggal dan tidak diketahui status agamanya, maka dicari tahu dengan bertanya, melihat ciri-ciri fisiknya. Ada orang meninggal dunia di jalan atau di pasar, tidak ada identitasnya. Maka dilihat pada status fisiknya. Kira-kira dia muslim atau bukan. Ternyata di kantongnya ada kopiah. Insya Allah muslim. Atau dia memelihara jenggot. Kemungkinan besar muslim. Atau dahinya ada hitamnya. Insya Allah muslim. Begitu. Ya. Nah, atau di sebuah daerah yang rata-rata kaum muslimin, maka dihukumi muslim. Tapi di mayoritas yang non-muslim tidak ada tanda-tanda keislaman, maka kita tidak dibebani untuk melakukan kewajiban terhadap mayit. Salah dia sendiri, tidak punya identitas. Itu pentingnya KTP, membawa ya, keterangan jati diri. Barangkali suatu saat ada kejadian terhadap diri kita, keluarga kita, kan kita tidak tahu. Nah, lanjut.
Apabila bercampur mayat orang muslim dan kafir, maka ada dua keadaan. Bisa dipisahkan atau dipilah, atau tidak bisa dipilah. Jika mengalami kesulitan, dibolehkan mensolati semua mayatnya dengan niat doanya ditujukan kepada jenazah yang muslim. Campur, ada musibah. Muslim, non-muslim. Kalau bisa dipisahkan, pisahkan. Kalau tidak bisa, ya sudah. Kita doakan, kita solati, tapi niat kita untuk yang muslim. Terutama di daerah-daerah yang masih campur muslim dan non-muslim dan terjadi musibah di situ. Dibolehkan salat jenazah dilakukan di masjid atau di luar masjid seperti tanah lapang. Ya, di luar, di masjid atau di rumah duka boleh disolati. Karena semua tempat di muka bumi ini adalah tempat salat kecuali kamar mandi dan kuburan. Bahkan kuburan pun diberikan keringanan untuk salat jenazah. Nanti ada pembahasan. Tidak dibolehkan salat di kuburan kecuali salat jenazah dan sebagian ulama melarangnya. Tapi yang rajih insyaallah dibolehkan. Sebagaimana hadis Nabi SAW pernah bertanya seorang yang sering menyapu Masjid Nabawi dan Nabi bertanya di mana orang tersebut. Ada redaksi laki-laki, ada redaksi perempuan. Maka Nabi meminta ditunjukkan kuburannya dan beliau salat di atas kuburan itu. Hukumnya boleh, meskipun sudah dikubur. Tapi tidak ada sujud karena salat jenazah. Tapi ingat, fikih ini jika menimbulkan suudzon di tengah umat, nggak perlu dilakukan. Toh dia juga sudah disolati. Barangkali antum pulang kampung terus salat di kuburan, geger. Ini sholat apa di atas kuburan? Nah, maka edukasi dulu, baru diamalkan. Ya. Nah. Lanjut. Yang paling afdal sholat jenazah dengan 4 takbir. Dan ini yang banyak dilakukan sahabat dengan 4 takbir. Ada yang lebih dari itu, tapi yang ini yang paling tepat. Ya. Jadi ini pendapat jumhur ulama dengan 4 takbir. Setelah takbir pertama membaca Al-Fatihah. Setelah takbir kedua membaca salawat Nabi, dan takbir ketiga dan keempat membaca doa untuk mayit. Ya, jadi tidak harus keempat ini doanya ini, ketiga doanya ini, tidak. Pokoknya doa untuk yang rakaat ketiga dan rakaat keempat itu doa. Seperti doa-doa yang datang dari Nabi SAW, ya, seperti doa Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu Allahumma akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wal thalji wal barad, ya, dan seterusnya doa-doa ya yang diajarkan oleh Nabi SAW seperti Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina, ya, wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina, dan seterusnya. Doa-doa bisa kalau ada waktu bisa diulang lagi, ya, di rakaat ketiga dan rakaat keempat. Dan kalau bisa kita sesuaikan dengan khitabnya. Kalau dia perempuan maka Allahumma ighfir laha. Kalau laki-laki Allahumma ighfir lahu. Kalau 2 orang Allahumma ighfir lahuma. Kalau banyak orang Allahumma ighfir lahu. Kalau perempuan semua Allahumma ighfir lahunna. Gitu. Kalau bingung, Allahumma ighfir lahu. Yang penting niatnya benar. Ya. Allah mengetahui doa kita. Bagaimana kalau bencong? Asalnya, ya. Asalnya laki-laki ya Allahumma ighfir lahu. Kalau tomboy, asalnya perempuan, Allahumma ighfir laha. Kalau sudah dioperasi, Allahumma ighfirhu. Enggak. Sesuai dengan awalnya. Sesuai dengan awalnya, ya. Nah. Makanya hidup itu jangan yang aneh-aneh lah, ya. Nanti bingung yang mendoakan. Allahumma ighfirhu. Nah, lanjut. Nomor berapa sekarang? 41, dibolehkan mengangkat tangan setiap takbir atau hanya pada takbir pertama saja. Jadi ini
Semuanya datang dalam kaifiyah sahabat ketika sholat jenazah. Seperti Abdullah bin Abbas bertakbir pada setiap rakaat. Abdullah bin Umar hanya takbir pertama saja. Itu pun boleh. Sehingga takbir mengangkat tangan setiap takbir itu hukumnya sunnah. Hanya takbir pertama saja yang hukumnya fardu, yakni takbiratul ihram. Tidak perlu membaca doa iftitah sebelum membaca Al-Fatihah karena salat jenazah dibangun di atas dasar keringanan. Namun bagi yang ingin membacanya dipersilahkan. Ya, tidak perlu baca Al-Fatihah iftitah dulu. Ya. Setelah Al-Fatihah pun tidak perlu membaca surat. Baca surah Al-Baqarah. Ini imamnya lama sekali. Ngapain ini? Cukup dengan Al-Fatihah. Kalau dia membaca surat yang lain, khilafus sunnah, menyelisihi sunnah, ya, lebih aula tidak perlu. Dibolehkan salam sekali ke kanan saja atau 2 kali, tetapi yang rukun adalah yang ke kanan. Yang roji, orang yang masbuk dari sholat jenazah menyempurnakan takbir dirinya jika ada yang terlewatkan. Nah, waduh, imamnya sudah rakaat kedua, maka dia takbir ikut. Setelah imamnya salam, dia takbir sendiri, ngelanjutin. Ya. Nah, begitu. Allahu a'lam. Cepat saja ya, biar waktunya hemat. Nanti ada banyak pertanyaan ini. Sekarang langsung menguburkan. Hukum menguburkan jenazah adalah fardu kifayah, sama semua. Fardu kifayah. Disunahkan menyegerakan penguburan mayit di daerah di mana dia meninggal. Ya, kalau meninggalnya di Meruyung, kalau bisa dikuburkan di sini. Nggak perlu dibawa ke Jawa atau diterbangkan ke Aceh atau ke Merauke. Kalau bisa di mana dia meninggal ya dikuburkan di situ. Ya. Tapi sekarang realita di masyarakat ada urusan ini dan urusan itu, termasuk data kependudukan, data domisili dan seterusnya, sehingga itu menyulitkan. Maka idza daqal amru ittasa. Kalau perkaranya sudah menyempit, menyulitkan, maka memberikan keluasan dan kelapangan. Tapi diusahakan dulu meninggalnya di sini ya di sini. Kalau tidak bisa baru dikirim ke mana yang bisa menerimanya. Disunahkan menyegerakan penguburan mayit di mana dia meninggal. Wanita sebaiknya tidak ikut mengantarkan jenazah ke makam. Sebaiknya. Karena wanita itu lebih lemah, ya barangkali nanti sedih di tengah orang-orang sedang menguburkan, bahkan ada yang memukul-mukul muka, dan seterusnya. Jadi terkadang perempuan lebih lemah daripada laki-laki, atau mungkin bisa jadi semaput karena suaminya meninggal atau anaknya meninggal, sehingga akan merepotkan yang lain. Dibolehkan mengiringi jenazah dari depan, dari belakang, kanan atau kirinya. Sebagian fuqaha lebih mensunahkan mengikut, karena ada hadis-hadis yang menunjukkan wa idza mata fatba'hu, kalau saudaramu semuslim itu meninggal maka ikutilah. Namanya ngikut itu di belakang. Tapi tidak ada masalah kanan kiri depan belakang. Adab ketika mengiringi jenazah tidak membakar gaharu, menyan dan semisalnya. Diam, tidak banyak ngobrol. Ya, lagi sedang ngurusin jenazah, nguburin. Bro, semalam Inter Milan sama Juventus menang apa? Enggak elok gitu ya, ngobrolin ini, ngobrolin itu, atau ketawa ke TV. Ini orang lagi nguburin jenazah. Hendaknya kita mengambil ibrah dari menguburkan jenazah itu. Ya. 6. Kemudian bercanda, apalagi tertawa, tidak duduk sebelum mayit diturunkan ke liang kubur. Ini termasuk sunnah. Kalau dikuburkan baru duduk. Tidak menduduki kuburan. Dan ini pun dilarang oleh Nabi SAW. Nah, Nabi SAW, Nabi melarang kita sholat menghadap kuburan dan menduduki kuburan. Dan tidak mengamalkan perkara baru di kuburan. Seperti apa? Menabur kembang. Fungsinya untuk apa? Nyiram air. Fungsinya untuk apa? Kasih macam-macam. Ya.
Adapun Nabi SAW pernah melewati 2 kuburan, lalu berkata sesungguhnya 2 orang penghuni kubur ini sedang diazab. Salah satunya karena tidak bersuci dari buang air, yang satunya karena sering namimah. Lalu kemudian Nabi meminta pelepah kurma yang masih basah kemudian ditancapkan kepada 2 kuburan itu. Kemudian Nabi berkata, semoga Allah mengampuni 2 penghuni kubur ini selama belum kering. Pertanyaannya, ini perkara yang masuk akal atau tidak? Diampuni dengan sebab pelepah kurma yang masih basah itu perkara yang bisa dimasuki akal atau tidak? Tidak. Maka dalam perkara gaib semacam ini, pada asalnya adalah tauqifi. Kita hanya menerima saja. Karena perkara yang semacam ini harus dipahami dengan baik. Lihat bagaimana contoh dan praktek para sahabat. Apakah para sahabat Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali, dan para sahabat yang lain melakukan hal itu? Ternyata tidak. Maka kita tidak perlu. Berarti kemungkinan besar ini adalah karena kekhususan untuk Rasulullah SAW. Sama seperti Rasulullah SAW memberikan air liur beliau kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika Ali bin Abi Thalib sedang sakit mata. Maka Nabi memberikan air liur beliau, diusapkan ke mata Ali, sembuh. Kira-kira Abu Bakar buka praktek begitu enggak? Enggak. Umar tidak, Utsman tidak, Ali tidak. Maka kemungkinan besar ini adalah kekhususan Nabi, tabarruk dengan tubuh Nabi. Ya. Maka jangan begitulah, ya. Kasih minum. Kemungkinan besar itulah kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak dicontohkan, tidak dilakukan oleh sahabat setelahnya. Lanjut. Tidak dicampur kuburan orang Islam dan orang kafir. Ya. Yang sunnah adalah penguburan dilakukan di kuburan kaum muslimin, bukan di tanah milik masing-masing. Seperti di Jonggol. Itu banyak. Tanah, mau beli tanah nggak jadi. Karena belakangnya ada kuburan. Depan rumah, kuburan. Sering loh. Alhamdulillah kaum muslimin tidak semacam itu. Kalau bisa dikuburkan di satu kuburan, dan itulah yang dilakukan Nabi, membuat kuburan Baqi', sehingga sahabat-sahabat yang meninggal dikuburkan di situ. Tidak masing-masing. Oh, saya punya tanah di sini, kuburkan di situ. Ya. Saya punya masjid gede, sehingga dikuburkan di depannya. Ya. Jangan. Ya. Tidak diperbolehkan. Lanjut. Dilarang menguburkan mayit ketika matahari terbit, ketika istiwa sebelum zuhur, dan ketika mati tenggelam kecuali darurat. Jadi sesaat sebelum zuhur dan ketika matahari tenggelam, kecuali darurat. Dan dibolehkan menguburkan mayit ketika malam. Hanya saja kebanyakan fuqaha memakruhkan di waktu malam. Ya. Namun wallahu a'lam, untuk memakruhkan hal semacam ini perlu dalil khusus, ya. Sehingga pada asalnya dibolehkan. Hanya ada dalil yang mengatakan bahwa disebutkan dalam riwayat Muslim dari Uqbah bin Amir, 3 sa'atin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalli fihinna. Ada 3 waktu yang kami dilarang untuk salat padanya. Wa an naqbura fiha mautana. Dan kami dilarang untuk menguburkan orang-orang yang meninggal di antara kami. Hina tatlu'u asy-syamsu bazighatan hatta tartafi', ketika matahari sedang terbit sampai dia meninggi. Yang pertama. Wa hina yaqumu qa'imu dhahirati hatta tamila syamsu, sampai matahari pas istiwa di tengah sampai dia tergelincir ke arah barat sehingga masuk waktu zuhur. Itu boleh. Wa hina tudayyifu asy-syamsu lil ghurubi hatta taghruba, dan sampai matahari ketika akan tenggelam sampai hilang. Maka sebisa mungkin ketika matahari terbit, istiwa, dan waktu tenggelam, kita tidak menguburkan mayit. Kecuali misalkan habis asar kita nguburin jam 4. Kemudian belum kelar ternyata, sampai kemudian hampir mendekati maghrib. Ya sudah, karena harus segera diselesaikan. Kalau menguburkan di waktu malam, boleh. Ya. Hukumnya
boleh, ya, tidak ada masalah. Hanya saja kebiasaan masyarakat kita tidak semuanya begitu. Jadi waktu saya di Gresik, meninggal dunia sore, malam dikuburkan. Serem Ustaz? Ya nggak serem juga. Ke kuburan gelap-gelap, ya memang begitu. Kalau di kita tidak ya, nunggu pagi ya. Nah. Lanjut. Kuburan yang baik dalam, tidak dangkal, luas, dan beriang lahat atau liang tengah atau syak. Liang lahat tahu? Jadi lubang, kemudian pojoknya itu di lubang. Itu namanya lahat. Kalau syak, tengahnya dilubangi. Tengahnya dilubang. Jadi kalau syak itu segini, turun, sini lagi. Jadi mayitnya ditaruh di tengah. Sehingga papannya itu tinggal nutup saja. Tidak miring. Kalau papannya miring itu lahat. Jelas ya? Nah. Kemudian, disunahkan yang menguburkan mayit adalah laki-laki yang semalam tidak berjima dengan istrinya. Dan ini disampaikan oleh Rasulullah SAW. Siapa yang tadi malam tidak berhubungan dengan istrinya, silakan turun. Apa hikmahnya? Wallahu a'lam. Mungkin perlu penyegaran dulu. Mungkin perlu vitamin dulu agar barangkali pas di bawah capek nggak bisa naik. Ya. Atau merepotkan yang lain. Wallahu a'lam. Kita tidak tahu hikmahnya. Disunahkan memasukkan mayit dari arah liang kubur yang untuk kaki. Membaca doa ketika meletakkannya, mayit dimiringkan menghadap kiblat, yang mengantarkan ke kuburan ikut menimbun kubur dengan tanah. Kubur ditinggikan sejengkal dan diberi tanda pengenal seperti batu atau nisan tanpa disemen, dihias dan dikeramatkan. Jadi yang termasuk sunnah adalah memasukkan mayit dari arah kaki. Kalau kiblat kita ke arah barat, berarti kepala kan sebelah sana ya. Maka jenazah itu dari arah selatan dulu, kemudian kepalanya diluruskan dulu ke arah utara, baru kemudian turun. Jadi begini turun. Tidak diurung dari samping. Yang sunnah ya. Jadi searah sini dulu diterima baru turun. Ini termasuk yang sunnah yang dilakukan oleh kaum salaf zaman dahulu. Kemudian dimiringkan menghadap kiblat, yang mengantarkan kubur ikut menimbun kubur, sebagaimana Nabi SAW ikut-ikutan menimbun kubur. Tidak hanya nonton saja, tapi ikut-ikutan. Kubur ditinggikan sejengkal itu segini. Diberi tanda pengenal seperti batu nisan dan seterusnya. Kalau memang tanahnya itu berlebih banyak, boleh lebih dari sejengkal. Karena nanti kalau kena hujan akan turun. Ya. Kenapa Nabi SAW melarang melebihi sejengkal? Ilahnya kalau zaman dulu, kuburan itu ditinggi-tinggikan. Dibuat kubah dan seterusnya. Dan itu dilarang karena bisa berpotensi untuk jatuh ke dalam perkara-perkara yang dilarang. Pengkultusan kepada kuburan dan seterusnya. Di semen, di keramik, apalagi di tembok besi. Dicor, ini hal yang dilarang. Ya, berdasarkan hadis yang sahih dari Ali bin Abi Thalib, kami diperintahkan untuk meratakan kuburan yang ditinggikan, ya, dan kami dilarang untuk menguburkan dengan disemen. Dan hikmahnya apa? Tanpa disemen, kalau mayitnya sudah lama bisa dikuburkan mayit yang baru. Tapi kalau disemen, bongkar dulu, nah, itu akan merepotkan. Dibolehkan dikuburkan lebih dari satu orang dalam satu liang lahat ketika darurat. Boleh. Sebagaimana Nabi SAW pernah menguburkan sahabat, beberapa orang sahabat, dan Nabi bertanya, siapa yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya? Maka Nabi kuburkan lebih dahulu, baru kemudian setelahnya. Boleh dalam satu kuburan, satu liang, dikuburkan beberapa orang. Disunahkan bertakziah dengan memberi makanan atau harta kepada keluarga mayit dan diharamkan sebaliknya. Yang sunnah adalah kita menyokong orang yang meninggal dunia, keluarganya, kita hibur,
dengan memberikan hadiah, makanan dan seterusnya. Itulah takziah. Sebagaimana Nabi menyuruh para sahabat untuk memberi makanan kepada keluarga Ja'far. Ya, isna'u li ali Ja'far ta'aman. Berikanlah makanan kepada keluarga Ja'far. Fa innahum qad atahum amrun yushghiluhum, karena mereka telah didatangi dengan perkara yang membuat mereka sibuk. Enggak sempat masak, enggak sempat apa. Kasih makanan. Bukan sebaliknya. Kita datang ke situ, kita medang, ngopi, ngudud, ya, dan seterusnya. Sehingga ini akan memberatkan keluarga mayyit. Tidak sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh Islam. Kemudian yang terakhir, disunahkan ziarah kubur dengan memperhatikan adabnya. Seperti ketika kita akan masuk, kita mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimina wal muslimat wa inna insyaallah bikum lahiqun. Kemudian disunahkan juga melepaskan sendal sebelum masuk ke kuburan. Kecuali kalau Anda khawatir ada duri atau becek dan seterusnya. Tapi kalau Anda bisa masih melakukan itu, maka hukumnya sunnah melepaskan sendal di kuburan. Kemudian mendoakan penghuni kubur sebagaimana Nabi mendoakan penghuni makam Baqi'. Di malam hari beliau mendoakan agar Allah memberikan rahmat kepada penghuni makam Baqi'. Ini yang bisa sampaikan pada pagi hari ini untuk sesi materi. Nanti jam 10 kita akan praktek insyaallah taala. Ini ada beberapa pertanyaan sambil istirahat. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan.